Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat pribadimu begitu nyata, dan firman-Mu begitu berkuasa mengubahkan hati kami. Roh Kudus, kami minta Engkau sendiri yang beracara sore hari ini. Buat ibadah ini menjadi ibadah yang spesial, karena manifestasi dari kehadiran-Mu dinyatakan menjamah setiap orang dalam ruangan ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. We thank you, we praise you, we adore you. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bisa tetap main di situ. Hari ini kita akan belajar sesuatu. Sebenarnya kalau ibadah kita seperti biasa ini, yang kita butuhkan adalah kerinduan kita akan Tuhan lebih dari apapun juga. Karena banyak orang Kristen ibadah tidak merindukan Tuhan, tidak pingin Tuhan, sehingga datang ibadah sekedar ibadah, pulang ibadah nggak ngerti apa-apa, hari-harinya tidak berkemenangan, hidupnya babak belur, tambah kacau, tambah ruwet, kelakuannya tambah busuk, jelek dan jahat. Tapi setelah kita ngerti firman, karena Alkitab katakan firman yang kita mengerti, kebenaran yang kita mengerti, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan saya berdoa hari ini kita mengerti kebenaran dan akan memerdekakan kita sehingga dalam segala sesuatu kita bisa ngambil keputusan tepat seperti yang Tuhan mau. Kalau kita bertindak, bersikap semau kita sendiri, kita ngambil keputusan di luar kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Kita pasti ketemu problem dan masalah, ujungnya pasti babak belur. Bapak Ibu, lihat semua kekacauan dalam hidupmu disebabkan karena apa? Biasanya karena kita salah ngambil keputusan, dan keputusan itu kita ambil semau kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan anehnya, orang merasa punya hikmat, punya pengertian, punya pengetahuan, punya pengalaman hidup, dia lakukan semaunya sendiri, toh ujungnya babak belur, tetap cari Tuhan. Apalagi orang yang kenal Tuhan, harusnya hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Hidup yang kita hidupin hari ini adalah miliknya Kristus. Katakan amin. Hidup yang aku miliki hari ini miliknya Yesus Kristus Tuhan. Artinya kita nggak punya hak atas diri kita sendiri, sehingga yang kita perbuat harus sejalan dengan Tuhan. Kalau kita ini berbuat di luar firman, ujungnya kita jatuh di dalam dosa. Sebab dosa, ini agak berdenging, bisa diatur dengan baik. Sebab dosa menurut 1 Yohanes 3 yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Makanya kenapa setiap orang Kristen harus ngerti kebenaran? Karena kebenaran yang kita mengerti memerdekakan kita dari dosa. Amin. Sehingga keputusan yang kita ambil tepat seperti yang Tuhan mau. Sehingga keputusan-keputusan yang setiap hari kita harus ambil sejalan seperti yang Tuhan mau. Sehingga perjalanan hidup kita tambah hari bertolak dari iman satu pada iman yang lain, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari otoritas satu pada otoritas yang lain. Semakin hari, semakin kekristenanmu menyerupai, segambar serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Yang jadi masalahnya, orang-orang di sekitarmu melihat apa kamu hari ini? Coba toleh kanan kiri. Kamu lihat apa di hidupku sekarang? Coba toleh kanan kiri, kok malah bengong ini. Coba toleh dulu. Ini suami istri, coba dilihat nih. Kamu ngelihat apa ini? Ngelihat Yesus atau ngelihat yang lain? Dan saya berdoa hari ini semua orang di ruangan ini melihat karakter Yesus yang manifestasi dalam hidupmu. Amin. Sekarang buka bersama saya di 2 Tawarik pasal yang ke-36 mulai ayat yang ke-11. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu yang menjadi raja, dan 11, agak kencengin dikit, temenin saya ya. Sinstring itu, sinstring. Iya. Saya demen nyembah soal. Nanti kita bisa berhenti di mana dan kita bisa nyembah Tuhan.
11 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Perhatikan baik-baik ini. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Bapak Ibu nanti pelajarin seluruh di Tawarik, kitab Raja-Raja. Ketika bangsa Israel pemimpinnya berbuat jahat di mata Tuhan, bangsa itu diserahkan kepada musuhnya. Ujungnya babak belur loh. Di perjanjian lama, setiap pemimpin atau bangsa Israel bertolak, berjalan, tidak ngikutin kehendak Tuhan, apalagi berbuat jahat di hadapan Tuhan, dia langsung diserahkan kepada musuhnya. Hari ini engkau nggak diserahkan pada musuhmu, karena perlawanan kita bukan melawan darah dan daging. Semua yang ada darah dan dagingnya bukan musuhmu loh. Sekalipun itu mertuamu, mantumu, orang tuamu, bukan musuhmu. Teman kerjamu, bukan musuh. Musuh kita adalah roh jahat di udara. Hari ini kamu berbuat dosa, kamu gak akan diserahkan kepada orang lain, tapi setan akan gagain hidupmu loh. Apapun itu namanya. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan loh. Apapun namanya, dosa itu seperti celah di mana setan akan bisa menguasai kita. Amin. Dosa adalah celah di mana setan bisa berkuasa atas diri kita. Di Amsal 26 ayat yang kedua jelaskan, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Berarti kutuk akan kena kalau ada alasannya. Betul apa enggak? Kita Pengkhotbah katakan, Pengkhotbah 10 ayat yang ke-8, barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, barang siapa mendobrak tembok akan dipakut ular. Artinya, Bapak Ibu, kalau hari ini engkau berbuat dosa apapun namanya, setan bisa gagahin hidupmu. Setan akan bikin babak belur, karena tujuannya setan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apapun di dalam hidupmu akan dibikin kacau. Hari ini butuh bertobat. Hari ini butuh cari Tuhan. Baru Tuhan akan lakukan pemulihan. Banyak orang datang ke gereja masih mulutnya jahat, hatinya busuk, sikapnya buruk, kelakuannya jelek. Gak ada yang kepahitan kan di sini? Ada yang simpen sakit hati sama orang lain. Dan saya berdoa pulang dari sini kok beresin hatimu itu. Karena sakit hati celah di mana setan bisa hajar hidupmu loh. Kamu benci sama orang gak bisa mengampuni. 1 Yohanes 3 ayat 15, barang siapa membenci sesamanya dia adalah seorang pembunuh manusia loh. Pembunuh manusia. Seorang pembunuh tidak berhak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, binasa. Tapi anehnya banyak orang kecewa, sakit hati, sampai stres, bingung, nggak doyan makan. Nggak ada kan di sini? Ada orang yang kepikiran perkataan buruk orang lain sampai nggak bisa tidur. Pernah ada yang di situ, di sini? Nggak ada. Ini semuanya merenungkan firman Tuhan. Pak, jemaatmu luar biasa semuanya. Senyum dulu dong kanan kiri. Kalian ini tercengang atau gimana ini? Dengar baik-baik. Dosa, apapun namanya, menjadi pintu di mana setan bisa gagahin kita. Tujuannya setan bukan kelemahan kita loh. Tujuannya setan menguasai kita untuk menghancurkan kekuatan kita, diseret, jatuh, dan dibinasakan. Caranya setan sangat lihai dan pintar sekali. Makanya kalau orang Kristen nggak ngerti firman, engkau mudah ditipu, engkau mudah disesatkan. Saya harus ngomong seperti ini, Bapak Ibu, dilarang keras orang Kristen bodoh nggak ngerti apa-apa di gereja, pelongo di gereja, pulang nggak ngerti apa-apa. Kalian harus pintar pakai ayat yang mana, pakai pasal yang mana, dalam situasi apa, sehingga hidupmu berkemenangan. Banyak orang Kristen ngadepin masalah, disakitin orang lain, dilukain orang lain, jerat-jerit, teriak-teriak kayak orang gak kenal firman, gak kenal Tuhan sama sekali. Justru dalam kondisi buruk, keadaan buruk, justru kita pakai firman, kita jalanin, kita lakukan, kita ngalamin kemenangan. Katakan amin. Itu baru orang Kristen yang berkemenangan. Saya temuin banyak sekali, saya hampir setiap hari ngonselingin orang, isinya orang babak belur. Orang aku Kristen bertahun-tahun di gereja, gak ngerti firman, ditipu setan. Tapi saya berdoa di tempat ini orang ngerti firman dan kok berjalan dari kemuliaan saat berkemuliaan yang lain. Diubahkan dari glory ke glory, dari kemuliaan pada kemuliaan, dari iman pada iman, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Perhatikan ini.
Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan. Sudah dengar khotbah keras model begini, kamu tetap melakukan dosa, ujungnya akan hancur. Ikut Tuhan itu bayarnya di depan. Pikul salib, sanggal diri, mati daging. Tidak enak sama sekali. Amin. Kalau ketemu orang bencekno ngeselin, kata orang Surabaya, bencekno ngeselin, kita suruh ngapain? Nyebelin juga? Atau suruh memberkati? Suruh kasih senyum? Suruh kasih apa? Kalau dia diajak ngomong, Bapak Ibu, kalau engkau ketemu problem di dalam rumah tangga yang nyebelin hatimu, kamu mesti ngapain? Marah-marah, teriak-teriak, atau kamu tetap tenang dan senyum? Harusnya tenang dan senyum. Nah, waktu Bapak Ibu melakukan itu kan tidak mudah kan? Itu dibutuhkan kita mati terhadap diri sendiri. Kita harus benci terhadap diri kita sendiri supaya kita bisa mengasihi orang lain. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita susah mengasihi orang lain. Tidak heran kita sering kesel, marah, jengkel, dan itu semuanya jadi celah di mana setan bisa menggagai dan menguasai diri kita. Apapun itu namanya. Apalagi akhir-akhir ini anak-anak muda ini, banyak anak-anak muda ini, kamu mesti jaga kekudusan dan kesucian loh. Ini kelihatan banyak yang belum nikah ini. Kamu pacaran meski hidup dalam kekudusan loh. Kalau kamu nggak hidup dalam kekudusan, hancur pernikahanmu nanti. Banyak orang yang sebelum nikah udah berzina. Dia pikir toh kamu nanti juga akan nikah sama aku, tidur dulu dan tidak apa-apa. Dengerin baik-baik. Apa yang ditabur orang itu akan dituai loh. Kamu nabur ketidakkudusan, kamu akan menuai kehancuran. Hampir semua orang yang saya konselingin, kenapa kok mereka sampai terjadi perselingkuhan dan perceraian? Karena rata-rata mereka sudah tidur sebelum nikah. Karena apa yang ditabur dia akan tuai. Apa yang ditabur dalam daging dia akan tuai. Berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian. Ini yang muda-muda ini, tahan nafsumu sampai kamu diberkati. Jadi perempuan, jadi laki-laki jangan murahan, jangan jagatelan gitu loh. Belajar kamu nih orang mahal. Katakan saya orang mahal. Ya. Katakan saya orang mahal. Waris kerajaan Allah. Putri-putri kerajaan Allah. Amin. Jangan diobral murah, disale-sale itu, nggak ada kayak begituan. Kamu salah pilih jodoh, kamu akan ketemu neraka setiap hari dalam pernikahanmu loh. Kamu tanya Tuhan, jangan modal ganteng toh. Ganteng itu tipisnya 0, berapa senti toh itu. Cantik pun juga terbatas itu. Kamu belajar menikahi, tanya sama Tuhan, karakternya sama seperti Kristus, kamu akan menikmatin surga setiap hari. Saya ini menikmatin surga setiap hari bersama istri saya, pacaran setiap hari ini. Kita udah nikah lama sekali ini, tapi kita mesra terus kok. Dan hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Kita mau belajar tabur sesuatu yang baik. Yang muda-muda jaga kekudusan, jaga kesucian. Makanya saya bilang, ikut Tuhan bayarnya di depan, ikut setan bayarnya di belakang. Kamu bayar mahal sekali, nikmatinya seperti bayar pakai kartu kredit tuh. Woi, gesek tagihan, datang pusing kepalamu. Ya, pay letter ibu-ibu yang suka nih ya, belanja online ini belajar nih, dikendalikan ini, dikit-dikit pay letter lo tagihanmu datang bengkak pusing itu. Karena ikut setan, nikmatin di depan, bayarnya di belakang. Mahal harganya. Dan ujungnya dari setiap dosa dan pelanggaran ada upah dan konsekuensinya. Amin. Dari semua perbuatan yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Kalau kita mau menikmatin sesuatu yang baik di depan, mulai hari ini belajar tabur yang baik. Amin. Setiap hari kamu mesti lakukan perbuatan yang baik. Sikap, tindakan, perbuatanmu harus baik, sama seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Karena apa yang kita nikmatin hari ini sebenarnya apa yang pernah kita tabur di masa lalu.
tanpa Bapak Ibu sadarin. Kamu hari ini banyak menikmatin apa? Kamu ingin menikmatin masa tuamu, masa tua yang penuh gilang gemilang, jadi berkat bagi banyak orang. Mulai hari ini, anak muda, engkau tabur hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan. Dedikasikan hatimu sepenuhmu sama Tuhan. Nanti kamu akan melihat perjalanan hidupmu berkemenangan hari demi hari. Coba lihat nih, yang sudah menikah yang tukang ribut terus sama suaminya. Lihat apa yang kamu tabur dulu. Hari ini mesti belajar tobat loh. Tabur perkataan yang manis, cintaku, negeriku, sayangku, rayuan pulau kelapaku. Ngomong yang manis sama pasanganmu setiap hari. Lah kok bengong tok iki piye to gitu, dijak ngomong. Ini loh yang suami istri siapa ini? Yang suami istri sudah menikah nih. Belajar para suami ngomong yang manis sama istrimu. Pak, nanti kalau aku ngomong manis katanya, alah itu ada maksudnya. Dengerin baik-baik. Setiap perempuan pasti pingin dikata-katain pujian. Karena kebutuhannya setiap wanita itu dipuji, disayangin, dimiliki, dimengerti. Para laki-laki engkau mesti ngerti. Yang para bujangan mesti engkau pakai holy imagination ya. Pakai imagination yang kudus. Jangan mesra-mesraan terus kamu di tempat tersembunyi, malah bahaya. Belajar ini. Nanti kamu akan menikmati kedamaian, sukacita. Tapi kalau isinya dari keluarga itu kata-kata yang merendahkan, nyakitin. Anda pernah kan kalau diomongin nyakitin, nyebelin terus kita balas dengan kata nyakitin, pernah nggak kayak gini? Kayaknya nggak pernah ya ini. Luar biasa ini jemaatnya. Jemaatmu Pak keren. Kita mesti belajar dari semua yang kita ucapkan, yang kita lakukan setiap hari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga suatu hari kita akan menikmatin di belakang sana nanti perjalanan yang hidup penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat ini, Zedekia ini dia berbuat jahat di mata Tuhan. Dia udah ditegur oleh Nabi Yeremia ini, nabi besar ini, tapi tidak mengindahkannya, maunya sendiri. Bapak Ibu, orang itu gak suka ditegur loh. Biasanya orang-orang yang merasa rohani dan merasa pelayanan, udah merasa rajin ke gereja ini, kalau ditegur marah, pakai ayat bela diri. Ada nggak di sini? Senyum-senyum kayaknya ketemplak ya. Puji Tuhan kamu. Dengerin baik-baik. Kalau ditegur, diam. Katakan, kalau saya ditegur, saya diam, mendengarkan. Siapa yang ditegur marah? Karena apa? Kecenderungan manusia itu merasa direndahkan kalau dinasihatin dan ditegur. Wah, aku nggak seperti itu. Kamu menghakimi. Biasanya pakai ayat-ayat firman Tuhan dan menyerang balik, cari kelemahannya diserang balik malahan. Inilah suami istri biasanya dibawa-bawa ini, nenek moyangnya, keluarganya, makco, pak kongconya dibawa-bawa biasanya. Stop. Apapun orang yang ngomong, mau supirmu, mau pembantumu, mau temenmu, mau bosmu, mau orang tuamu, mau mertuamu, kalau ngomong menasihatin, terima. Kalau salah berubah, bertobat. Kalau benar, terima itu sebagai didikan dan nasihat, sebagai pesan yang baik. Tidak perlu komplain, tidak perlu cari pembelaan diri. Nanti ujungnya kalau kamu bela diri terus, kamu merasa benar terus, kamu keras kepala loh. Orang yang keras kepala itu susah diubahkan dan susah dipulihkan. Di Amsal 29 ayat pertama ngomong seperti ini loh. Coba buka Amsal 29 ayat yang pertama. Amsal 29 ayat yang pertama. Siapa bersih tegang leher? Siapa yang bersih tegang leher? Artinya ngomongnya ngotot itu, bersih tegang leher itu. Ada nggak yang kayak begini nih, kalau diomongin bantah gitu loh. Aku gak seperti itu, kamu salah. Aku, siapa yang pernah difitnah? Coba klarifikasi dengan orang yang memfitnahnya. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Tuhan juga nggak mau bisa pulihkan orang yang keras kepala loh. Ini kitab Amsal loh. Sekonyong-konyong diremukkan tanpa bisa dipulihkan. Orang yang apa? Keras kepala, dablek, ngeyelan, maunya sendiri, benar sendiri, paling hebat sejagat raya, paling benar sejagat raya. Kalau Bapak Ibu merasa seperti itu, hari ini bertobat dan berubah. Engkau gak akan ngalami pertumbuhan secara rohani, engkau gak akan ngalami pemulihan, hidupmu tambah babak belur. Kerja dimanapun bikin trouble. Kalau Bapak Ibu ditempatkan dimanapun kau bikin trouble, artinya ada yang salah dengan hidupmu. Ketemu dengan siapapun ribut.
Pindah gereja berantem sama gembalanya, berantem sama jemaat. Pindah tetangga berantem sama tetangganya, piara anjing, anjingnya digebukin. Konyol lagi kalau seperti itu. Artinya yang bermasalah yang di dalam hatimu yang harus diubahkan. Kalau tidak, engkau tetap ketemu problem dan masalah. Dan banyak orang seperti ini, ketika dia hidup bermasyarakat, hidup di lingkungan di luar gereja, bikin trouble. Orang nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan, yang dilihat setan. Orang Kristen yang harusnya memancar dalam hidupnya adalah kehidupannya Yesus Kristus. Kita ini kata Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Kenapa disebut Kristen? Karena ngikutin gaya hidupnya Yesus, tindakannya Yesus, perbuatannya Yesus. Sekarang yang jadi masalahnya, hidupmu dilihat orang lain seperti apa? Seperti persis kehidupannya Yesus atau tidak? Itu yang perlu kita setiap hari belajar berubah. Setiap hari harus belajar berubah. Amin. Ada pasangan yang ingin merubah pasangan hidupnya, para istri, para suami ingin merubah orang di sekitarmu seperti yang kamu mau. Dengerin bapak, ibu-ibu, kalau kamu ingin merubah orang, sampai matamu biru, rambutmu pindah jadi merah semuanya, tidak akan berubah, kamu akan kecewa. Kita tidak dipanggil untuk merubah orang lain loh. Kita dipanggil sendiri menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Tapi waktu kita ketemu orang yang ngeselin, waktu kita ketemu orang yang nyebelin, kita pingin coba rubah itu seperti yang kita mau. Kalau kita dapatin dia nggak berubah, kita kesel. Pernah ngalamin kayak begitu? Halo, do you mau dengar not ini? Hah? Jangan pernah merubah pasangan hidupmu. Biasanya istri yang nuntut banyak nih, pingin suaminya seperti Yesus Kristus, tak malah didapatinya suaminya seperti Yudas, kecewa, sakit hati, marah-marah. Dengerin nih, kamu meski belajar menerima kekurangan, kelemahan pasanganmu, doain terus, sayangin, cintai, dia akan malah berubah. Kamu juga harus berubah, tambah mesra nanti. Dituntut terus, malah kurus dia, pusing dia nanti malah, tambah biasanya dablek. Tapi belajar berubah. Amin. Yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya, tidak berbalik kepada Tuhan Israel. Keras hatinya. Bapak Ibu, setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu namanya, diizinkan Tuhan. Tujuannya satu, meremukkan yang di dalam kita ini diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Apapun itu namanya, Tuhan bisa bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Makanya kalau ketemu hal yang buruk, hal yang jelek, responmu harus benar di hadapan Tuhan. Tapi biasanya respon kita salah. Kalau ketemu hal buruk, kok aku ngalamin kayak begini? Kok Tuhan gak jawab doa saya? Kenapa kok kayak begitu? Kenapa kok dia mengecewakan? Pernah ketemu kejadian seperti itu? Betul apa enggak? Pernah ngalamin apa enggak nih? Dengerin baik-baik. Semua kejadian buruk, apapun namanya, Tuhan bisa ubah itu menjadi rencana kebaikan buat kita. Karena hal yang buruk itu dipakai Tuhan untuk meremukkan yang di dalam kita ini loh, supaya didapati menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Responmu harus benar, sikapmu harus benar. Jangan malah ngeyel, nyalain orang lain. Nah, kita paling suka kan nyalain orang lain. Betul apa enggak? Cari kambing hitam paling demen itu. Kita suka nyalain orang lain, nuding orang lain yang salah, dan kita nggak mau koreksi diri. Kalau engkau nggak mau koreksi diri, engkau nggak akan berubah. Justru dalam kondisi buruk, ada yang bergumul hari ini. Ada yang doanya bertahun-tahun belum dijawab Tuhan. Nggak ada pergumulan ya. Kok bahagia banget ya hidupmu ini ya? Pernah disakitin orang lain nggak? Sering ya. Bagus kalau kamu sering disakitin orang lain, artinya Tuhan sayang sama kamu. Dalam kondisi apapun kita harus tetap memuji Tuhan. Kayak kunci C saja. Bahagia memuji Yesus selamanya. Aku
yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, abadi kepunyaanku. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bahagia. Jadi kalau ketemu orang yang nyebelin, kita mesti ngapain? Coba senyum dulu kanan kirinya. Cantik, cantik, ganteng, ganteng semua kalian. Awas nanti kalau lagi pulang diserempet orang langsung mukamu. Wah. Praktek firman, realitas kekristenan adalah di luar gereja, bukan di gedung gereja. Amin. Praktek hidup sehari-hari. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya tidak berbalik kepada Tuhan Israel. Tegar tengkuk, daplek ngeyelan. Perhatikan ya. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tuhan itu sayang banget sama kita. Berapa banyak kita seringkali bikin pelanggaran dan dosa. Seringkali kita nyakitin hati Tuhan dan melukain hati Tuhan. Benar apa enggak? Kadang kita enggak mau melakukan hal yang jahat, tapi kita kadang tanpa sadarin kita melakukan yang jahat. Kadang kita kumpul sama orang-orang ngobrol, mungkin di restoran atau di kafe. Tanpa sadar kita meninggikan diri. Kita merasa hebat dari orang lain, merasa belagu, merasa sombong, merasa lebih. Dan padahal itu nyakitin hati Tuhan. Semua hal yang nyakitin hati Tuhan itu tidak berkenan di hadapannya, melukai hatinya. Semua perbuatan jahat apapun namanya, yang fokusnya pada diri kita sendiri, itu nyakitin dan melukai hati Tuhan. Dan kita sering lakukan itu. Makanya Efesus 4 ayat 30, jangan dukakan Roh Kudus. Seringkali kita lukain Tuhan dan sakitin Tuhan. Tapi hebatnya Dia Bapa yang baik, Dia tidak langsung hukum kita. Dia kirim hamba Tuhan. Mungkin Peter Guntur untuk ngomong khotbah nemplak kamu. Mungkin gembalamu yang nemplak kamu. Mungkin hamba Tuhan yang lain negur, atau orang tuamu tegur kamu, bertobat dan berubah. Kalau Bapak Ibu hari ini engkau melakukan dosa dan kamu sengaja melakukan dosa itu, ada orang yang berzina, kumpul kebo atau selingkuh, mungkin please silent HP-mu. Mungkin selingkuh atau melakukan apapun juga, dan seakan-akan Tuhan gak peduli, Tuhan gak hukum. Dengerin baik-baik. Tuhan masih sayang sama kamu loh. Ada momennya. Kalau cawan murkanya penuh, kamu akan ketemu murka Tuhan. Makanya dikirim mungkin firman yang negur. Seperti ini, Tuhan mengirim utusannya berkali-kali. Karena Tuhan sayang sama umat pilihannya. Tuhan sayang sama umat pilihannya. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat ayat yang ke-16-nya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan Allah itu, menghina sebab firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Kalau ndablek ngeyelan, ndak mau berubah, ujungnya kamu ketemu murka Tuhan. Hari ini masih ada kesempatan. Selama saya masih ngomong dan Bapak Ibu bisa dengar apa yang saya sampaikan hari ini, mau melakukan dosa dan pelanggaran, bertobat.
Kalau tetap lakukan terus, tinggal tunggu waktu murka Tuhan akan muncul, dan engkau akan ketemu dengan hal yang mengerikan dalam hidup. Banyak orang ngiri dengan orang jahat, dia kan bisa berbuat ini, berbuat itu semaunya sendiri, toh diberkati. Tapi lihat ujung akhirnya, kebinasaan. Kalau Bapak Ibu melakukan dosa hari ini dan semuanya kelihatan baik-baik saja, bukan berarti Tuhan gak punya hitung-hitungan. Artinya Tuhan masih sayang kamu. Bertobat dan berubah. Kalau engkau gak bertobat, gak berubah, lihat apa yang terjadi. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Binasa, hancur semuanya. Jadi kita itu perlu loh hidup kudus, hidup komitmen jalan sama Tuhan loh. Hidup takut akan Tuhan itu artinya respect dan hormat dengan Tuhan. Sama seperti kita menghormatin pernikahan. Saya hormatin pernikahan saya. Saya nggak mau selingkuh, saya nggak mau berzina, saya nggak mau melakukan hal yang najis dan kotor. Bukan berarti saya takut dengan istri saya hormatin dia. Baik Ibu, engkau takut akan Tuhan, engkau respect dan hormat akan Tuhan, artinya sekalipun engkau nggak dilihat orang nggak perhatikan hidupmu, gembalamu nggak lihat kamu di tempat tersembunyi pun kamu melakukan hal yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Amin. Jangan hanya kelihatan kudus di gereja, menipu. Kelihatan kudus dan kehidupan yang suci itu tidak hanya di depan gereja, di mimbar ini, tapi di luaran gereja yang harus hidup benar di hadapan Tuhan. Karena tanpa kekudusan tidak akan mungkin orang bisa melihat Tuhan. Butuh kekudusan dan kesucian, butuh komitmen. Bayar harga, pikul salib, sangkal diri, mati daging. Amin. Khotbahnya agak nyakitin hati ya. Ada yang tersinggung? Puji Tuhan ya. Kamu tersinggung, puji Tuhan. Lihat nih, ayat yang ke-17-nya. Diberkati nggak nih? Batuk dulu, gitu. Orang yang diberkatin Tuhan semua ini. Ambil aquanya, minum sendiri ya. Ayat yang ke-17, Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Dengerin, perhatikan. Setiap bangsa Israel, pemimpinnya berbuat jahat di hadapan Tuhan, selalu digerakkan orang-orang musuhnya untuk melawan loh. Selalu. Bahkan di ujung pemerintahan ini mereka ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Kenapa bangsa Israel jadi tawanan? Karena hidupnya tidak takut akan Tuhan loh. Melakukan hal jahat lagi di hadapan Tuhan. Mereka makanya diperbudak loh. Dibawa jadi tawanan ke Babel. Hidupmu hari ini tidak hidup kudus, tidak hidup benar di hadapan Tuhan, kamu jadi tawanan daging, jadi tawanan setan. Tidak heran kalau kamu dikontrol dan dikendalikan oleh emosimu, amarahmu, perbuatan dagingmu, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidupmu. Engkau akan mengalami kehancuran demi kehancuran. Tidak heran hidupmu trouble terus sama orang lain. Tapi kalau engkau berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan lain, engkau mesti hidup takut akan Tuhan. Ulangan 28 ayat 1-14 isinya berkat. Tapi engkau mesti dengar suara Tuhan dan melakukannya. Berkatnya ayat 1-14. Lihat kata kutuknya. Dari 15-60 berapa ya? Lebih banyak berkatnya, lebih banyak kutuknya. Kenapa? Karena setan tidak bakalan terima hidupmu melakukan dosa terus dihukum ringan. Engkau akan dibinasakan habis-habisan. Amin. Anehnya banyak orang yang hidupnya babak belur, tidak mau bertobat, tambah ruwet hidupmu. Kalau hari ini udah jatuh dalam dosa, bertobat, berubah, jalan sama Tuhan, kasih karunia-Nya masih tersedia kok. Amin. Allah setia dan adil, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Hari ini bikin dosa pelanggaran, akuin dosamu di hadapan Tuhan, bertobat, mulai jalan sama Tuhan, engkau akan mengalami pemulihan-pemulihan. Perhatikan, setiap bangsa yang ketika diutus nabinya seperti Niniwe, diutus Yunus, dan Niniwe itu bertobat, dia berdoa dan berpuasa, dia bertobat sungguh-sungguh, Niniwe dipulihkan Tuhan. Amin. Setiap nabi yang diutus memberitakan supaya bangsa itu diselamatkan, dan ternyata mereka menolak, ujungnya binasa.
hancur. Tapi kalau bertobat mengalami pemulihan. Lihat nih apa yang terjadi. Semuanya dijarah habis. Kita selesaikan ya. Tuhan menggerakkan orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna-teruna mereka dengan pedang di rumah kudus mereka. Keturunannya dibinasakan di tempat kudus. Harusnya tempat kudus dari tempat pemujaan terhadap Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Gak ada pengharapan lagi. Dan tidak menyayangkan teruna-teruna atau gadis atau orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda di rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawa ke Babel, dijarah oleh musuhnya. Perhatikan, mereka membakar rumah Allah, ngeri sekali. Tempat bait Allah yang harusnya dikuduskan, disucikan, dijarah dan dibakar, merobohkan tembok-tembok Yerusalem dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Hari ini kamu gak bertobat. Di kitab Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang memberi kamu hidup berkelimpahan dan supaya kamu bisa menikmatinya selama tinggal di bumi. Tapi setan, pencuri itu datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang dicuri damai sejahteramu, yang dicuri kesehatanmu, hidupmu akan menderita, bisnismu babak belur, anak-anakmu rusak berantakan semuanya. Lihat orang yang keluarganya kawin cerai itu. Apa yang terjadi? Anak-anaknya rusak semuanya, ngeri semuanya. Mereka yang masih tinggal dan luput dari pedang diangkut ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih akibat dilalaikan tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Binasa. Hari ini kamu gak bertobat, kamu akan binasa. Habis semuanya. Ini Bapak Ibu belajar, buka juga jadi PR. Pelajarin dengan apa yang dilakukan oleh Raja Yoyakin. Ini raja yang berbuat jahat juga di hadapan Tuhan. Raja Yoyakin ini berbuat jahat, dan ujungnya anak-anaknya dibantai semua oleh musuh. Jadi tidak ada kompromi. Bapak Ibu dengerin khotbah saya agak keras, agak galak ya. Cenderung kalau dengerin khotbah saya di YouTube, makanya cari YouTube-nya Peter Guntur. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan scroll TikTok tok. Kamu ngelihat berita-berita yang lain, cari Peter Guntur di TikTok juga ada itu. Di Snack Video ada, di IG ada. Dengerin, pasti kamu dengar firman. Saya sering kali ngomong begini. Orang kalau berbuat jahat terus di hadapan Tuhan, ujungnya mereka akan ketemu problem dan masalah di akhirnya. Yoyakin berbuat jahat di mata Tuhan, anak cucunya dihabisin. Kalau hari ini kamu masih berbuat jahat, tidak mau bertobat, kamu nanti akan ketemu problem di akhirnya. Ada orang yang kepahitan, masih simpan kepahitan, hari ini belajar melepaskan pengampunan. Tidak ada solusi lain selain kamu melepaskan pengampunan. Ikut Tuhan itu ikutin maunya, ikutin caranya, sehingga setiap kali kita ini berjalan seritme, seirama dengan Tuhan. Bukan mau kita sendiri loh. Jadi orang Kristen itu bukan jalan mau sendiri loh. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbah saya itu keras sekali loh. Khotbah yang keras ini hanya sekedar di kata-kata. Betul apa enggak? Praktek hidupmu kamu ngadapin kehidupan yang keras, apalagi setan yang jahat, kerasnya luar biasa. Lebih keras dari sekedar kata-kata saya. Kalau kamu nggak komitmen, nggak hidup takut akan Tuhan, nggak sungguh-sungguh jalan seperti yang Tuhan mau, hidupmu akan babak belur. Tahu nggak saya jadi hamba Tuhan sejak kapan? Tahun 98 saya sudah jadi pendeta. Orang kenal saya tahun 2021. Sepanjang jalan menunggu promosi dan peninggian diremukkan seremuk-remuknya, sampai yang di dalam ini loh sejalan seperti apa yang Tuhan mau. Jangan sampai meninggikan diri. Nih gue bukan siapa-siapa.
Dengerin khotbah saya beberapa hari yang lalu. Saya ini anaknya penjual pisang. Saya ini anaknya penjual pisang di Malang, di kaki Gunung Kawi. Bukan siapa-siapa. Kalau Bapak Ibu hari ini mau dengerin khotbah saya, itu artinya ada Tuhan yang manifestasi melalui hidup saya. Tidak ada apa-apa di dalam diri saya yang bisa dibanggakan kecuali Yesus. Bapak Ibu mesti komitmen jalan sama Tuhan. Apalagi yang terlibat pelayanan, dedikasikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau akan melihat perjalanan hidupmu dari kemuliaan satu ke kemuliaan yang lain. Engkau akan melihat orang-orang di sekitarmu diubahkan. Bapak Ibu dengerin baik-baik ya hari ini. Ketika engkau ngambil keputusan untuk berubah hari ini, di masa-masa yang akan datang akan banyak orang diubahkan melalui hidupmu. Karena keputusanmu hari ini akan mengubahkan banyak orang di masa yang akan datang. Katakan amin. Berapa jam ini? Udah selesai ini harusnya. Keputusanmu hari ini akan mempengaruhi hidupmu di masa yang akan datang. Raja tadi akhirnya mati, dibinasakan sampai seluruh keluarganya karena utusan diejek, tidak dihormatin, ditegur keras kepala maunya sendiri. Hari ini kamu melakukan dosa dan rasanya hukuman Tuhan belum datang sama kamu, artinya Tuhan masih sayang sama kamu. Ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Tinggalkan semua dosa. Tidak ada jalan lain kecuali kita hidup kudus seperti yang Tuhan mau. Hidup kudus itu tidak ada pilihan lain kecuali itu yang harus kita lakukan setiap hari jalan sama Tuhan. Amin. Pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu harus sejalan seperti apa yang Tuhan mau. Bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan, ku menyembahmu. Tutup matamu dan fokus saja di situ. Tuhan, buka tanganmu dua-dua. Malam hari ini Tuhan, ini mi dibieri namo sanama namur alama inamose ini mi anamo Tuhan, Tuhan, Tuhan. Malam hari ini Engkau disembah, Engkau ditinggikan, jamah dengan kuasa-Mu. Uriala masyana muser ini mi piana more hina musu igini mi piana muser hina mo. Tuhan, aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tetap main. Fokus sama Tuhan. Kita nantikan Tuhan, Dia mau buat sesuatu. Diberkatin Tuhan. Dalam nama. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa sesuatu yang ilahi itu termaterai dengan darah anak domba Allah. Jamah setiap orang dalam ruangan ini tanpa terkecuali, mereka dijamah Tuhan, pulang diubahkan.
mulai hari ini berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam hidup takut akan Tuhan. Berkati apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan sendiri akan buat berhasil. Buat tempat ini tempat di mana ada hadirat Tuhan dinyatakan. Berkati pemimpin di tempat ini. Berkati tempat ini menjadi tempat orang-orang dilawat Tuhan dan orang-orang dipulihkan dan orang-orang dijamah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.